Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di zaman jahiliyah, hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membalas surat itu ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah, dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa ia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib bin Malik oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. "Seperti apa sih Muhammad itu?" tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib bin Malik menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Raja Habib bin Malik memerintahkan untuk menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyuruh untuk memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Khadijah. Sepanjang jalan, Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar. "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di desa Abtah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib bin Malik, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuan kehendaki?" "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu, kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu," kata Raja Habib. Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuan."
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke arah gunung Abi Qubais dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan menengadahkan tangan setinggi-tingginya agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga, tanpa diketahui oleh siapapun juga, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali." Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun menjumpai orang kafir, sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang menderang. Ilustrasi terbelahnya bulan, lalu dengan 2 jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera setelah itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membelahnya menjadi 2 bagian, lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib bin Malik masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman, jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi,
Sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya. Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib bin Malik, "Wahai Raja Habib bin Malik, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun Raja Habib bin Malik tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tentu saja Raja Habib bin Malik terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadah," jawab sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun ingkar lagi berpaling seraya berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus," dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka, dan setiap urusan benar-benar telah tetap. Surah Al-Qamar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.